Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi dashboard Propangan. Propangan ini sebenarnya bisa kita singkatan dari sebuah kata prognosa pangan ya. Tujuan dari prognosa pangan ini sebenarnya pada intinya adalah bagaimana kita meningkatkan sistem peringatan dini yang berkaitan dengan ketahanan pangan, baik itu di tingkat daerah maupun di level nasional. Oke. Nah, tujuannya sendiri adalah yang pertama, ya tentu memudahkan bagaimana kita merekam database ya, baik itu yang di tingkat nasional maupun di level wilayah. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, kemudian termasuk bagaimana kita menggerakkan dinas di tingkat provinsi yang terlibat secara aktif maupun mandiri ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana APBN, meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan, dan tentu saja bagaimana kita mengupdate database ya, terkait dengan sistem peringatan dini dalam hal ketahanan pangan ya. Nah, Propangan sendiri ini berbasis inovasi teknologi, ya, baik itu berbasis proses maupun berbasis output. Ya, tentu tujuan secara akhirnya nanti adalah bagaimana Propangan ini menyampaikan informasi secara cepat, lengkap maupun komprehensif. Oke. Nah, kita lihat prognosa pangan ini sendiri secara umum merupakan kombinasi dari dua faktor utama ya, kombinasi ya. Maksudnya adalah kita lihat nanti bagaimana ketersediaan dengan kebutuhan yang dikombinasikan dengan sebuah harga ya. Nah, jadi di sini ketersediaan dan kebutuhan ini apakah dia nanti kondisinya surplus atau defisit gitu ya. Yang kita kenal sebagai neraca pangan yang dikombinasikan dengan harga eceran dan harga eceran tertinggi ya. Nah, tentu bagaimana perubahan ataupun kondisi ya, terkini dari prognosa pangan ini akan menjadi sebuah langkah bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dalam melakukan upaya ya, ataupun membuat sebuah strategi dalam menentukan arah ke depan kebijakan tahanan pangan nasional. Oke. Nah, secara umum memang model yang digunakan dalam kasus ini cukup bervariasi ya. Dari 12 pangan strategis itu ada yang menggunakan model VAR maupun menggunakan Vector Error Correction Model. Tentu kapan menggunakan ini tergantung pada pola data ataupun pola series yang ada. Nah, harapannya nanti kita bisa melakukan sebuah prediksi yang lebih akurat ke depan untuk memberikan kebijakan lah kira-kira gitu ya, kebijakan dalam rangka untuk mengantisipasi ketersediaan maupun harga pangan ke depannya. Oke. Kita lihat tampilan dashboard utama dari nasional seperti ini ya. Ini mungkin sebelum saya tampilkan dalam bentuk Excel langsung ya, mungkin ini akan saya jelaskan dulu bagaimana melakukan interpretasi terhadap dashboard ini ya. Pada intinya lambang seperti ini menggambarkan merah, berarti neraca pangan kita memiliki defisit sebesar 96,16%. Sedangkan pada posisi gambar ini adalah kita melihat harga eceran itu lebih rendah dibanding HET. Gitu. Artinya di sini dia akan memiliki warna hijau ya. Kombinasi keduanya akan membentuk sebuah prognosa pangan. Dalam hal ini dia akan memberi bobot nomor 4. 4 ini sejenis oranye muda lah gitu ya. Oranye muda, definisi dari ini bisa diacu pada kolom ini. Kita lihat ini poin 1 ya. Poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 gitu ya. Nah, kalau dia posisi 4 berarti neracanya defisit dan harganya di bawah HET ya, sesuai dengan gambar dan warna dari color di sini. Ya.
kalau kita lihat batas di sini, ini menjelaskan tentang by commodity. Maaf ya, ini menjelaskan tentang satu komoditas. Di sini adalah bawang putih misalnya. Nah, kalau kita lihat bawang putih pada Juli 2021, ini tentu bisa kita merubah sesuai dengan slicer di sini. Ini kan 2001 pilihannya. Ini Juli, ini bawang putih. Kalau kita ganti nanti bawang merah, tinggal diklik aja. Oke. Nah, pada kondisi ini kita lihat berapa defisitnya tadi. Ini kan kalau dalam nominal seperti ini, sedangkan ini dalam bentuk persen. Oke. Sedangkan ini adalah model kebutuhannya dan ini ketersediaan untuk bawang putih. Yang warna hitam, yang cat lain, ini menggambarkan seri selama setahun. Tentu kalau kita pengen menggambarkan 2022, tinggal kita pilih aja di sini. Gitu ya. Berarti nanti ini akan berubah sesuai dengan tahun pilihan kita. Yang terakhir adalah terkait dengan defisit dan surplus nasional by komoditas. Kalau kita lihat by komoditas seperti ini. By komoditas telur ayam. Nah, ini tentu kan kita harus ngacu pada tahun berapa dan bulan berapa. Nah, ini tentu pada bulan Juli tahun 2021 seperti ini ya. Nah, ini dia. Berarti di sini ketersediaan telur ayam itu 452 dan kebutuhannya adalah 426. Berarti kita memiliki surplus sebesar ini. Ini menunjukkan warna hijau menunjukkan surplus, sedangkan warna merah menunjukkan defisit. Jadi kalau kita baca contoh kasus di bawang putih, maka dia memiliki defisit sebesar minus 45.353. Harusnya sama dengan yang ini. Oke, itu bagaimana menginterpretasikannya. Ini untuk by komoditas. Sedangkan untuk kondisi prognosa nasional by komoditas seperti yang digambarkan pada ini, bawang merah itu berada pada posisi 2. Dalam artian pada bulan Juli tahun 2021 kita bawang merah memiliki kondisi neraca surplus, harga eceran harganya di atas HET yang berkisar dari 0 sampai 10%. Kalau dia kondisinya merah seperti ini, berarti selain dia neraca defisit, harga pasaran juga di atas HET lebih dari 10%. Begitu juga untuk membaca warna-warna yang ada di sini. Oke. Itu demikian untuk tampilan utama dashboard nasional. Bagaimana dengan dashboard provinsi? Sama saja pada intinya. Nah, dashboard provinsi selain yang saya jelaskan sebelumnya, dia ditambah dengan spasial. Contoh dalam hal ini, kalau kita lihat di sini slicer dari Pulau Jawa ini ada, kita pilih DIY. Nah, DIY menunjukkan dia merah. Ya. Merah seperti ini pada kondisi 5 ya. Berarti dia tidak merah muda lah atau oranye tua lah kira-kira gitu ya. Nah, kondisi 5 interpretasinya sama aja seperti ini. Jadi ini selalu menjadi acuan bagaimana cara membaca warna yang ada dalam dashboard ini. Nah, ini by komoditas dan by wilayah. Di sini ada spasialnya. Spasial yang menunjukkan wilayah. Oke. Nah, yang ini sama saja interpretasinya seperti yang nasional, termasuk yang ini dan yang ini juga begitu. Oke. Nah, hal yang sama untuk di sebelah kanan kita ini. Nah, ini berarti by komoditas. Kalau kita lihat di sini, daging sapi di Jogja pada Agustus 2020 di sini acunya itu mengalami prognosa yang kita sebut sebagai defisit dan defisit dengan harga eceran lebih tinggi 10%. Ya, seperti ini ya cara membacanya. Oke. Jadi membaca warna itu dapat diacu pada legend yang ini. Oke. Nah, ini hal yang sama juga untuk yang kasus yang di bawah. Yang kasus di bawah ini merupakan surplus defisit dari berdasarkan komoditas. Nah, yang merah menunjukkan bahwasanya kedelai itu defisit, daging sapi defisit, gitu ya. Sedangkan kalau kita baca di cabai merah kritik, nah ini menunjukkan dia surplus. Oke. Jadi warna ini menunjukkan dia surplus. Oke, jadi saya pikir tidak ada perbedaan bagaimana cara membaca tampilan utama dashboard provinsi maupun nasional. Hanya bedanya dia terletak pada di level provinsi dia memiliki wilayah spasial. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba jelaskan bagaimana cara penggunanya di aplikasinya sendiri ya. Oke, kita buka kebetulan
kebetulan saya pakai nama filenya ini. Nama filenya nanti bisa saja berubah ya. Nah, ini saya pakai di level provinsi dulu. Oke. Nah, pada saat kita mengklik file seperti ini, maka aplikasi akan minta password. Nanti passwordnya akan diberikan oleh administrasinya ya. Nah, ini kita muncul seperti ini dashboardnya. Ini contoh misalnya kita ambil 2021. Nah, ini kalau kita lihat 2021, pola datanya di warna hitam ini menunjukkan tren ya, dari Januari, Februari, Maret sampai Juli. Nah, yang oranye menunjukkan aktual. Kenapa? Karena data kita di sini base-nya adalah tahun 2018 Januari sampai Juli 2021, sehingga nilai yang ada pada bulan Agustus itu merupakan prediktif. Oke. Nah, begitu juga di sini kalau kita lihat nih polanya ya. Oke. Jadi ini menggambarkan setahunan. Kalau kita ingin misalnya 2019 seperti ini, tentu kita ingin melihat prediksinya ya. Kalau kita melihat prediksinya kan kelihatan 2021 ya. Bapak Ibu bisa mengklik ke bawah. Nah, ini 2022 misalnya. Nah, 2022 cenderung untuk proyeksinya ini di atas ya. Berarti kalau kita lihat di sini HET ya, harga eceran itu lebih rendah dibanding dengan harga eceran lebih tinggi dibanding dengan HET. Oke. Nah, jadi ini harga eceran tertingginya 9.450, sedangkan proyeksi dari harga eceran di pasaran itu 9.650 gitu ya. Nah, untuk komoditas ini untuk komoditas beras medium. Kalau kita misalnya kita prediksi untuk bawang merah, tinggal kita klik aja di sini. Nah, bawang merah beda ya, dia cukup berfluktuatif. Nah, wilayah Jogja itu bawang merah itu berada di prognosa 2 atau bisa kita sebut neracanya surplus, harganya di atas HET 0 sampai 10%. Nah, berarti di sini 2,87% ya. Sedangkan ini adalah prognosa pangannya baik komoditas, sedangkan ini merupakan neraca pangannya ya. Jadi kalau kita lihat Agustus 2020 di Yogyakarta gitu ya, telur ayam itu defisit sebesar ini. Oke. Sedangkan cabai rawit maupun daging aras dan cabai merah keriting adalah surplus seperti ini. Oke. Itu cara membacanya. Oke. Nah, bagaimana dengan daging kita lihat Jawa Barat misalnya, nah seperti ini. Tinggal kita memilih Jawa Barat aja. DKI misalnya. Oke, ini kita punya JKI merah semua ya. Surplusnya neraca pangannya adalah defisit sampai 100%. Kemudian disparitas harganya juga cukup tinggi yaitu 33,54%. Bagaimana dengan Jawa Barat? Bisa kita klik. Ini khusus komoditas cabai merah keriting ya. Masih cabai merah keriting. Kalau Jawa Barat dia berada pada posisi 3. Posisi 3 itu neracanya surplus. Ini ya, harga ya, di atas HET lebih besar dari 10%. Nah, ini kita lihat 78,70. Sedangkan dia neraca pangannya adalah masih surplus. Oke. Nah, untuk gambar ini menunjukkan harga produsen sebesar 36.796, sedangkan harga grocernya sekian, kemudian harga ecerannya segini ya, dan HET-nya adalah sekian. Nah, artinya di sini terlihat bahwasanya harga eceran itu lebih dari 10% lebih tinggi dibanding harga atapnya. Oke. Nah, ini untuk provinsi Provinsi Jawa Barat. Dengan provinsi lain ya tinggal diklik saja ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan updating data? Nah, perlu diketahui data yang ada di sini adalah data aktual ya sampai sampai Juli 2021. Nah, sehingga kita harus melakukan update di setiap bulan, mulai dari bulan Agustus sampai nanti 2024 kita harus melakukan updating. Kenapa? Karena sebenarnya nilai prediksinya sudah ada di dalam. Ya, tujuannya adalah
kita melakukan update itu untuk mengetahui apakah model kita ini telah menggambarkan seperti dunia nyatanya. Tentu kalau nanti terlalu disparitas antara aktual dan prediksi itu terlalu besar, mungkin entah lebih dari 15%, mungkin kita akan lakukan respesifikasi model yang tadi modelnya dibangun dari model VAR maupun PCM ya. Oke. Sekarang kita coba misalnya memasukkan data ya, melakukan editing. Di sini Bapak Ibu kalau ini merasa terlalu padat bisa dihilangkan dengan mengklik slicer off gitu. Kalau misalnya nggak terlalu padat ya kita klik aja slicer on, jadi muncul ya. Nah sekarang saya melakukan update data. Nah tinggal kita klik aja update data. Nah seperti ini, oke. Nah kalau kita melakukan update data, katakan misalnya provinsi apa tadi ya, katakan misalnya tanggal bulan 1 bulan tanggal 1 ya, karena di sini tanggalnya satu semua dibuat nih tapi bulannya beda-beda ya. Tanggal 1 bulan 8 2021 misalnya. Oke. Nah ini kalau kita lihat katakan misalnya di Aceh nih. Oke, kita edit. Klik dulu ya sehingga warnanya biru gitu yang mana mau diedit. Tinggal edit gitu. Nah, ini kita tinggal diisi. Ini kan predik ketersediaannya berapa? Ini kan nilai proyeksinya dari model. Nah, mungkin ketersediaannya katakan misalnya 95.800 misalnya ya. Sedangkan kebutuhannya yang proyeksinya 59.003 itu mungkin di sini katakan misalnya 59.870 misalnya. Nah, kemudian harga produsennya berapa aktualnya? Ini kan perkiraannya ya. Berarti nanti kita tulis 93 misalnya. Katakan 93.50, sedangkan harga grosirnya kita asumsikan misalnya di sini 11.500 ya, sedangkan untuk harga eceran misalnya kita buat di sini 11.000 atau 12.000 lah gitu ya, seperti ini ya. Oke. Nah kalau udah selesai semua, tentu ini pun harus kita isi ya, berapa produksi ya gitu ya. Nah biar saya cepat, saya asumsikan aja 10, ekspornya 10 gitu ya. Ini contoh kasus ya. Oke, nanti tentu Bapak Ibu mengisi dengan yang benar ya. Stoknya berapa gitu, kalau ada diisi misalnya ya. Konsumsi rumah tangga berapa. Ini khusus untuk beras medium karena di sini posisi beras medium ya. Misalnya 10 ya, ini saya isi aja gitu. Nah, setelah selesai baru kita save. Nah, apakah Anda mau menyimpan data ini? Yes. Nah, kita bisa cek lagi ya. Itu udah tersimpan, kita cek lagi misalnya 01 berapa tadi, 01 08 2021. Nah ini yang kita update tadi. Oke, datanya udah muncul ya, beras medium. Begitu juga untuk kedelai nanti, gitu dan seterusnya. Oke, nah ketika data ini sudah benar, sudah cukup sebenarnya. Nanti kalau Bapak Ibu mau mengedit lagi silahkan klik diedit. Kalau nggak cocok misalnya mau dihapus ya tinggal klik delete saja ya. Setelah selesai Bapak Ibu silahkan lakukan keluar. Kalau mau dicetak juga bisa ya. Jika klik keluar ini berarti kita keluar dari kasus ini. Nah seperti ini. Oke. Jadi itu bentuk isian tutorial khusus untuk provinsi. Nah, bagaimana dengan nasional gitu ya? Pada intinya sama aja ya. Ini saya tutup dulu. Oke. Saya tutup dulu. Saya masukkan yang nasional. Yang nasional di sini filenya ini kebetulan saya buat ya. Oke, kita buka lagi, sama aja dia passwordnya diminta, nanti tinggal password akan diberikan ya. Oke. Nah ini nasional tadi ya. Jadi kalau kita baca nasional, ini misalnya kita klik 2021, oke, berarti 2021 bulan Juli gitu ya. Komoditas bawang apa nih? Beras medium. Nah seperti ini kita berada pada prognosa yang ketiga, yaitu ini tadi neracanya adalah surplus, tapi harganya di atas HET lebih dari 10%. Nah seperti yang kita lihat di tabung ini ya. Oke, jadi intinya cara membacanya sama aja ya.
Kalau 18% ini adalah surplusnya, berapa besar dia dalam bentuk nominalnya ini, gitu. Oke. Ini menggambarkan prognosa, ini menggambarkan defisit atau surplus dari by komoditas, sedangkan yang pada posisi ini menggambarkan prognosa pangan nasional by komoditas. Oke. Kemudian kalau kita pilih misalnya untuk bawang merah seperti ini, nah bisa kita lihat proyeksinya berapa gitu. Sebenarnya ini udah menunjukkan proyeksi ya dari bulan Agustus ya, pada gambar ini. Nah, ini udah kelihatan ya. Di sini warna oranye muda ini sudah berhenti sampai Juli ya, karena database-nya sampai Juli 2021. Oke, 2022 gimana? Kita bisa klik. Nah, polanya seperti ini ya. Bagaimana dengan bulan Agustus? Bisa kita lihat ya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian kita bisa juga lihat bagaimana dengan daging ayam. Nah, kita lihat tuh ya. Dia beda-beda ya. Tentu. Nah, ini yang menarik nih, apa nih? Daging sapi. Daging sapi itu harganya cukup fluktuatif ya. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2022 atau kita lihat dulu 2021 ya. Nah, ini udah mulai fluktuatif dia karena pola datanya memang begitu ya. Nah, 2022 juga sama ya. Tuh. Jadi proyeksi dan ininya baik kebutuhan maupun ketersediaan mengikuti pola yang sama. Itu tapi cukup besar ya. Ini bulan Februari tinggi, April tinggi, Juni tinggi gitu ya. Oke, sampai pada Desember. Nah, ini yang tinggi itu menjelang ke Novembernya tinggi ya. Oke. Jadi ini adalah sebuah hasil proyeksi ya dari model-model yang kita udah bangun ya. Nah, ada kadang nanti gula pasir seperti ini ya. Ini nggak muncul, kenapa? Karena memang data dasarnya mungkin tidak ada ya. Jadi yang ada cuma harganya saja ya. Kebutuhan dan proyeksinya, ketersediaannya tidak ada ya. Nah, kita bisa lihat lagi gambar misalnya seperti ini. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya ada terjadi defisit ya dalam neraca pangan khususnya untuk komoditas telur ayam gitu ya. Jadi slicer di sini berfungsi untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang mana yang kita inginkan atau untuk melihat perkembangan tahun keberapa gitu ya. Jadi kalau kita lihat data keputus seperti ini, berarti memang data kita sampai Juli saja ya. Juli 2021. Ini merupakan data proyeksi ya. Tentu nanti harapannya bagaimana perkiraan ini akan diharapkan lebih mendekati aktualnya sehingga kita bisa melakukan intervensi dalam rangka untuk ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun di level provinsi. Oke. Demikian ya, saya pikir cukup ya. Karena caranya sama aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan satu strategi dalam arah pembangunan pertanian khususnya tahanan pangan nasional maupun daerah. Demikian kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.